warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Anggi Puji Rahayu, yang kedua Vivin Revania, yang ketiga Anissa, yang keempat Lutfiana Fatimah Tuzara, yang kelima Hervan Syadifa Abilia, yang keenam Afdia Inka Juliana, yang ketujuh Maulida Nur Hikmah. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus PT Teknologi Maju. Jadi, PT Teknologi Maju sedang mengalami penurunan laba secara keseluruhan. Dari kondisi tersebut, Direktur kemudian menyimpulkan bahwa seluruh manajer telah gagal dalam mencapai target perusahaan. Namun, untuk mengetahui apakah benar penurunan laba ini disebabkan oleh kinerja para manajer, maka perlu dilakukan audit internal terlebih dahulu. Ini saya akan menjelaskan hasil dari audit internal. Dari hasil audit, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan laba perusahaan. Yang pertama, harga bahan baku mengalami kenaikan sebesar 20% akibat inflasi pasar. Selain itu, mesin produksi juga sering mengalami kerusakan karena usianya yang sudah tua. Kemudian, penjualan mengalami penurunan karena munculnya persaingan baru. Namun, di sisi lain, para manajer sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut, seperti mengurangi limbah, menekan biaya operasional, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa, NIM 2402028. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai identifikasi faktor-faktor yang berada dalam kendali masing-masing manajer. Faktor dalam kendali manajer yaitu yang pertama, manajer produksi, efisiensi penanganan dan pengurangan limbah produksi, waste management. Yang kedua, manajer penjualan, dipicu oleh masuknya kompetitor baru di pasar. Yang ketiga, manajer cabang, efisiensi dan pemakaian biaya operasional di tingkat cabang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari program studi akuntansi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan berpresentasikan tentang faktor mana yang berada di luar kendali manajer. Faktor di luar kendali manajer. Yang pertama, kenaikan bahan baku 20% terjadi akibat faktor makroekonomi atau inflasi pasar. Yang kedua, penurunan penjualan, strategi pelayanan dan retensi untuk mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, kerusakan mesin tua. Keputusan peremajaan aset jangka panjang adalah wewenang direksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah salah jika direktur menyalahkan seluruh manajer? Mari kita bahas evaluasi keputusan direktur. Yang pertama, apakah tindakan direktur tepat? Jawabannya adalah tidak. Menyalahkan seluruh manajer secara merata itu adalah tindakan yang tidak adil dan tidak objektif. Yang kedua yaitu dampak eksternal dan juga aset. Penurunan laba sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu persaingan baru dan juga inflasi, serta mesin tua yang belum juga diperbarui oleh manajemen puncak. Yang terakhir adalah pencapaian manajerial. Para manajer telah menunjukkan kinerjanya dalam lingkup wewenangnya, yaitu menekan limbah, kemudian mempertahankan pelanggan, dan juga menghemat biaya cabang. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana konsep responsibility accounting dapat membantu perusahaan melakukan evaluasi yang lebih adil. Nah, mari kita bahas 3 konsep tersebut. Yang pertama itu ada pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban ini membagi organisasi ke dalam unit terukur seperti pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi sesuai wewenang yang diberikan. Yang kedua ada controllability principle. Nah, setiap manajer hanya dievaluasi berdasarkan faktor biaya atau hasil operasional yang dapat mereka kendalikan secara langsung. Yang ketiga ada evaluasi objektif.
Nah, evaluasi objektif ini memisahkan dampak eksternal dari efisiensi real manager agar penilaian kerja lebih adil dan akurat. Kemudian konsep ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pusat pertanggungjawaban, kemudian controllability principle, dan evaluasi objektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada direktur agar evaluasi kinerja menjadi lebih objektif. Yang pertama, yaitu ada penerapan prinsip kendali. Pisahkan laporan keuangan menjadi elemen yang dapat dikendalikan, controllable, dan tidak dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu integritas KPI non-finansial. Gunakan indikator efisiensi limbah, retensi pelanggan, dan penghematan biaya cabang sebagai komponen penilaian. Yang ketiga ada analisis varian analisis. Isolasi dampak inflasi, harga bahan baku dari efisiensi pemakaian, kuantitas bahan baku. Yang keempat ada permajaan mesin tua. Lakukan evaluasi investasi pembaruan mesin agar tidak menghambat kapasitas produksi. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.